Baiklah, saya Tirza Ardelia dengan NIM 27 akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang pra-pemrosesan data dan review artikel. Yang pertama itu algoritma yang saya jelaskan yaitu tentang decision tree atau pohon keputusan. Apa itu pohon keputusan atau konsep dasarnya? Bayangkan Anda sedang dihadapkan pada sebuah keputusan penting. Secara alami, Anda akan memikirkan serangkaian pertanyaan, jika, maka, untuk mencapai kesimpulan. Nah, pohon keputusan atau decision tree adalah sebuah algoritma machine learning yang meniru proses pengambilan keputusan manusia ini dalam bentuk struktur pohon. Tujuannya, mempelajari aturan dari data masa lalu untuk memprediksi hasil di masa depan, baik itu klasifikasi atau regresi. Analoginya, pohon keputusan adalah seperti diagram alir atau flowchart, di mana setiap langkahnya adalah sebuah pertanyaan yang membawa kita ke jawaban akhir. Struktur pohon keputusan atau decision tree ini ada 3 bagian utama. Yang pertama itu simpul akar atau root node. Ini adalah titik awal atau pertanyaan pertama, mewakili seluruh data kita. Yang kedua ada simpul internal atau internal node. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan di tengah pohon. Fungsinya membagi data menjadi subkelompok yang lebih kecil berdasarkan suatu aturan. Simpul daun atau leaf node. Ini adalah akhir dari perjalanan. Simpul ini adalah keputusan akhir atau hasil prediksi yang kita cari. Bagaimana pohon itu tumbuh atau cara kerjanya? Pohon keputusan tumbuh melalui proses yang disebut pemisahan rekursif atau recursive partitioning. Yang pertama yaitu dengan cara memilih pemisah terbaik. Saat berada di simpul akar atau simpul internal, algoritma harus menentukan atribut atau fitur mana yang paling baik untuk membagi data. Tujuannya yaitu setelah dibagi, setiap kelompok yang terbentuk harus menjadi semurni mungkin atau homogen. Artinya isinya didominasi oleh satu kelas saja. Kemudian metrik populer. Algoritma menggunakan rumus matematika seperti information gain atau entropy atau Gini impurity untuk mengukur seberapa murni suatu pemisahan. Contoh pertanyaannya, mana yang lebih baik, membagi berdasarkan umur atau pendapatan? Algoritma memilih yang membuat kelompok hasilnya paling bersih. Kemudian yang kedua yaitu proses berulang. Mulai dari simpul akar, tentukan atribut terbaik untuk memecah data, ulangi langkah ini pada setiap simpul baru yang dihasilkan. Kemudian proses berhenti ketika simpul tersebut sudah murni atau hanya berisi satu kelas, atau ketika batas kedalaman maksimum pohon sudah tercapai. Pra-pemrosesan data untuk pohon keputusan. Selanjutnya konsep utama apa yang dicari pohon. Pohon keputusan bekerja dengan mencari titik potong terbaik untuk memisahkan data. Contohnya, apakah usia lebih besar dari 30? Karena cara kerjanya yang berdasarkan ambang batas atau threshold, pohon keputusan memiliki karakteristik khusus. Yang pertama yaitu tidak perlu normalisasi atau scaling. Karena yang dilihat hanyalah posisi relatif dari apakah lebih besar atau lebih kecil dari 30, bukan jarak antar data. Jadi, Anda tidak perlu melakukan min-max, scaling, atau standardisasi. Kemudian tahan terhadap outlier atau pencilan. Nilai ekstrim, misalnya pendapatan 1 miliar, tidak terlalu memengaruhi logika pemisahan pohon, tidak seperti model regresi. Kemudian langkah-langkah pra-pemrosesan wajib. Ada 2 hal utama yang harus diurus sebelum membangun pohon. Yang pertama yaitu penanganan data yang hilang atau missing values. Data yang hilang akan membuat pohon bingung saat mengambil keputusan. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu ganti data yang hilang. Untuk data numerik atau angka, ganti dengan nilai rata-rata atau mean, atau nilai tengah atau median. Untuk data kategorikal atau teks, ganti dengan nilai yang paling sering muncul atau mode. Yang kedua yaitu konversi data kategorikal menjadi numerik. Decision tree, terutama algoritma modern seperti chart, memerlukan semua data untuk diproses dalam bentuk angka.
Tindakan yang pertama kita lakukan yaitu ubah teks menjadi angka. Untuk fitur biner atau dua kelas, gunakan label encoding. Contohnya, ya kita beri nilai 1 dan tidak kita beri nilai 0. Untuk fitur multi-kelas atau lebih dari dua kelas, gunakan one-hot encoding untuk menghindari bias urutan. Contoh data sebelum dan sesudah pre-processing. Nah, di sini saya menggunakan contoh kasus sederhana yaitu memutuskan apakah seseorang akan meminjam dari bank. Nah, ini adalah data mentahnya atau raw data. Status rumahnya, kemudian pendapatan dalam juta, kemudian status menikah, riwayat kredit, dan targetnya yaitu bisa meminjam atau tidak. Di sini, langkah pre-processing yang dilakukan yaitu pertama tangani data hilang. Pendapatan rata-ratanya yaitu 5, 2, 7, dan 3. Nah, dibagi dengan berapa banyak datanya. Di sini jumlah datanya yaitu 17 dan banyak datanya yaitu 4. Berarti 17 dibagi 4. Hasilnya 4,25. Ganti data yang hilang di nomor 5 ini dengan 4,25. Data hilang yang nomor 5 ini. Kemudian riwayat kredit paling sering muncul adalah bagus. Ganti data hilang di nomor 4 ini dengan bagus, karena bagus data yang paling banyak muncul. Kemudian konversi kategorikal atau one-hot dan label encoding. Status rumah atau multi-kelas ubah menjadi kolom-kolom biner. Status menikah atau biner dan target atau biner cukup label encoding. Nah, ini adalah data setiap pola atau proses data. Nah, di sini kan tadi yang iya itu nilainya 1 dan yang tidak itu nilainya 0. Di sini kan status rumahnya milik sendiri, berarti nilainya 1. Nah, di sini status rumahnya sewa, dan orang yang kedua status rumahnya orang yang pertama status rumahnya sewa. Orang yang kedua status rumahnya milik sendiri. Dan orang yang ketiga status rumahnya sewa, orang yang keempat status rumahnya sewa, dan orang yang kelima status rumahnya milik sendiri. Berarti orang yang status rumahnya sewa diberi nilai 1. Orang yang status rumahnya milik sendiri diberi nilai 0. Nah, pendapatan orang yang pertama itu 5 juta, pendapatan yang kedua 2 juta, pendapatan orang yang ketiga 7 juta, pendapatan orang yang keempat 3 juta, dan pendapatan orang yang kelima itu 4,25. Nah, untuk yang kolom menikah ini, orang yang udah menikah. Nah, untuk kolom yang menikah ini, orang yang belum menikah diberi nilai 0, orang yang sudah menikah diberi nilai 1. Kemudian riwayat kredit. Jika riwayat kreditnya bagus, diberi nilai 1. Jika riwayat kreditnya tidak bagus, maka diberi nilai 0. Nah, penjelasan untuk kolom target di sini yaitu orang yang pertama yaitu rumahnya masih sewa, bukan rumah sendiri. Pendapatannya 5 juta, dia belum menikah, riwayat kreditnya bagus, maka target dari bank itu dia bisa diberikan pinjaman. Orang yang kedua, status rumahnya milik sendiri, pendapatannya 2 juta, sudah menikah, dan riwayat kreditnya tidak bagus, maka target pinjam dari pihak bank tidak bisa diberikan pinjaman. Nah, orang yang ketiga, rumahnya yaitu sewa, kemudian pendapatannya 7 juta, kemudian dia sudah menikah, riwayat kreditnya bagus, maka bisa kita berikan pinjaman. Orang yang keempat, rumahnya sewa, kemudian pendapatannya 3 juta, belum menikah, riwayat kreditnya bagus, maka tidak bisa kita berikan pinjaman. Kemudian orang yang kelima, rumahnya milik sendiri, kemudian pendapatannya 4,25, dia belum menikah, riwayat kreditnya bagus, bisa kita berikan pinjaman. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu tentang review artikel. Ini adalah link artikelnya. Nah, judul artikelnya yaitu implementasi algoritma decision tree. Judul artikelnya yaitu implementasi algoritma decision tree untuk klasifikasi produk laris. Latar belakang atau kenapa penelitian ini penting, yaitu yang pertama masalah inti.
Perusahaan dagang sering mengalami kesulitan dan butuh waktu serta biaya besar untuk menentukan produk mana yang laris dan mana yang tidak laris. Mereka harus melakukan riset produk untuk mengetahuinya. Solusi yang ditawarkan, penelitian ini menggunakan metode data mining, khususnya teknik klasifikasi untuk membantu perusahaan. Data mining bisa menjadi solusi untuk mengelompokkan produk laris dan tidak laris tanpa membutuhkan waktu dan biaya besar. Kemudian yang ketiga, objek penelitian. Data yang digunakan adalah data stok dan penjualan barang dari sebuah perusahaan dagang di Gorontalo bernama UD, Cipta Karya Gorontalo atau disebut juga PT Cipta Karya Gorontalo. Metode yang dipilih yaitu algoritma decision tree C45 digunakan karena algoritma ini mudah diinterpretasikan oleh manusia. Namun, algoritma ini belum pernah diuji coba untuk klasifikasi produk laris dengan menggunakan data privat perusahaan ini. Tujuannya yaitu untuk menguji seberapa akurat algoritma C45 ini dalam mengklasifikasikan produk laris menggunakan data privat tersebut. Kemudian, apa yang dikaji atau diteliti? Penelitian ini menguji akurasi algoritma C45 decision tree dalam mengklasifikasikan produk menjadi dua kelas target, laris dan tidak laris. Data penjualan dan stok barang sebanyak 450 data dari UD Cipta Karya Gorontalo diambil dari tahun 2015 sampai 2018. Variabelnya atau atribut yang digunakan yaitu jenis barang, merek, dan harga. Kemudian langkah-langkah penelitian utama, yang pertama yaitu pengumpulan data, mengambil data stok dan penjualan. Yang kedua, pra-pengolahan data, membersihkan data, membuang duplikasi, memeriksa inkonsistensi, dan lain-lain. Yang ketiga, penerapan metode C45, membuat pohon keputusan, dimulai dengan menghitung nilai entropi dan guide. Yang keempat, evaluasi hasil, menguji akurasi model menggunakan confusion matrix dan area undercover atau AUC. Kemudian apa yang ditemukan atau hasilnya? Yang pertama yaitu atribut utama atau akar pohon keputusan. Setelah dihitung, atribut jenis barang memiliki nilai gain tertinggi yaitu 0,4417. Ini menjadikannya akar atau root dari pohon keputusan. Secara berurutan, atribut yang paling berpengaruh dalam penentuan produk laris adalah jenis barang, kemudian merek, dan terakhir harga. Yang kedua, hasil akurasi model. Model klasifikasi yang dibuat menghasilkan nilai akurasi sebesar 90% atau 0,90. Nilai AUC yang didapatkan adalah 0,709. Kesimpulan kualitas klasifikasi. Nilai AUC 0,709 ini termasuk dalam kategori fair classification atau klasifikasi yang cukup. Meskipun demikian, disimpulkan bahwa model klasifikasi data mining algoritma decision tree C45 ini akurat dalam mengklasifikasikan produk laris. Kemudian saran untuk penelitian lanjut, model ini belum dinyatakan sebagai yang terbaik, disarankan untuk memperbaiki inkonsistensi data pada dataset melalui teknik pengolahan data dan transformasi yang lebih baik. Model klasifikasi dapat ditingkatkan atau dioptimasi menggunakan teknik seperti particle swarm optimization atau PSO atau genetic algoritma. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.